Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian minggu terakhir di tahun 2024 bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Selasa 29 Desember 2024 kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Urlolo dengan panduan tata ibadah hari Minggu terakhir 2024. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. 3. Kebaktian akhir tahun Minggu 31 Desember 2024 diatur sebagai berikut. Pukul 16 atau jam 4 sore di Gereja Peniel, pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Kasih Karunia, dan pukul 20 atau jam 8 malam di Gereja Peniel. 4. Kami informasikan kepada jemaat bahwa perjamuan kudus awal tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Januari 2025. Dengan demikian maka kebaktian saat ini merupakan kebaktian perhadliran. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Ulis Saitapi di unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 8 bait 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Aku rindu kasih-Mu Tuhan. Meski hidupku sangat bercela, Padamu Tuhan.
jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita ada di dalam kebaktian kita. Kita ada di dalam votum dan salam. Penolong kita hingga tiba di minggu terakhir tahun ini adalah Tuhan Allah Sang Pemberi hidup. Terpujilah Yesus Kristus yang juru selamat dunia, yang menjamin dan menebus kita. Segala hormat bagi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita telah melewati berbagai tantangan kehidupan di sepanjang tahun ini. Dimuliakanlah Roh Kudus yang menguatkan kami. Maka ibadah di hari Minggu terakhir tahun 2024 ini kita dasari dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak terasa kita telah tiba di hari Minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2024. Tak lama lagi kita akan tiba di akhir tahun ini. Nuansa Natal yang masih tetap terasa mengingatkan kita tentang kasih Allah yang besar dan rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi menebus dosa-dosa kita dan menyadarkan kita bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Marilah kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Di
Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami yang tak tahan menghadapi godaan dunia, tak memiliki kerendahan hati, tak sudi mengampuni, bahkan tak menuruti apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampunilah kami dan ubahlah hidup kami menjadi baru oleh rahmat dan anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dengan jujur mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Untuk itu dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya jemput semua berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengarkan petunjuk hidup baru lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Dengarlah petunjuk hidup baru Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pada setiap orang
kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kebaktian di hari Minggu yang terakhir di tahun ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang merupakan kebenaran firman-Mu. Dengan seluruh kerendahan hati kami mohon sucikan dan bersihkanlah hati kami, serta mampukanlah kami agar apa yang kami baca dan dengarkan saat ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 111. Mazmur 111 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi begini. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, shalom. Shalom. Iya, kita ada dan patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah ada dan menggerakkan hati kita yang hadir pada saat ini ada di dalam kebaktian minggu terakhir di dalam tahun pergumulan 2024. 52 minggu dalam setahun. Dan di hari ini adalah hari yang ke-363. 2 hari lagi kita akan ada dan menyelesaikan hari-hari tahun pergumulan kita di 2024. Dan ketika kita range ke belakang mengevaluasi kehidupan kita, karena memang kehidupan ini ada 3 zaman, masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Masa lalu jangan disesali, tetapi masa lalu harus ada dan menjadi batu loncatan untuk masa kini, untuk ada di dalam kehidupan masa depan yang lebih baik. Sehingga
tentunya kita semua di minggu-minggu terakhir ini mari untuk mengevaluasi diri kita. Dan ketika kita melihat bahwa di dalam 52 minggu itu ada orang yang full beribadah. Ada orang yang tidak pernah ada dan tidak pergi beribadah ketika hari Minggu. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak full. Bahkan mungkin mereka beribadah ya untuk hilang kalau dalam 1 tahun mereka ada dan beribadah 40 kali atau 30 kali. Atau mungkin ada beribadah cuma 2 kali atau 3 kali. Karena menganggap bahwa beribadah itu adalah hal yang biasa saja. Kalau ada orang yang kita tanya kenapa tidak pergi beribadah. Semua orang ada dan mempunyai alasan ketika kita tanya, hari Minggu nih, mari ketemu pergi ibadah. Nanti juga ada urusan, aduh beta pun kepala sakit, beta poros sakit, lutut sakit, banyak yang sakit. Dan ada juga orang yang berprinsip demikian sehingga mereka ada dan tidak pergi berkebaktian atau pergi beribadah di hari Minggu atau hari-hari apapun saja. Mereka ada dan mengatakan mungkin ada di antara kita juga yang berprinsip demikian. Bahwa orang yang pergi ke gereja dengan orang yang tidak pergi ke gereja sama saja. Yang ada beda dong pun kelakuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang bagi kita orang yang percaya apalagi orang-orang yang senantiasa pergi ke gereja, ini adalah kritikan iman bagi kita. Saya ulangi sekali lagi bahwa kalimat ini adalah kritikan iman bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melihat hari Minggu itu adalah bengkel, adalah hospital, rumah sakit. Bagi iman kita, bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita. Bagaimana ke gereja, ke kebaktian itu mampu untuk memperbaiki, mampu untuk mengobati, mampu untuk memulihkan iman kita yang sakit, memulihkan iman kita yang ada dan rusak. Itu yang mesti kita lihat bahwa ke gereja, ke kebaktian itu sangat penting. Dan harus ada di dalam kehidupan yang berbeda dengan orang yang senantiasa pergi ke gereja, dengan orang yang tidak pergi ke gereja. Namun ketika itu ada, yang saya bilang tadi mari mengevaluasi diri. Bertahun-tahun kita ada di dalam kebaktian sepanjang kita sebagai orang Kristen. Kita senantiasa berkebaktian setiap saat, kebaktian apapun atau kita juga sering ke gereja walaupun bolong-bolong dan tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan moral, tidak ada perubahan etika, tidak ada perubahan spiritual. Tidak ada berubah di dalam kehidupan kita. Yang mabuk tetap mabuk, yang selingkuh tetap selingkuh, yang narkoba tetap narkoba, yang homo tetap homo, yang hati sakit simpan akar pahit tetap akar pahit, yang korupsi tetap korupsi, yang egois tetap egois, yang sombong tetap sombong. Itu coba kita ada dan melihat. Dan itu berarti warning untuk iman kita. Iman kita sakit parah. Iman kita perlu ada di dalam perubahan. Kita sudah salah jalan. Kita sudah tersesat walaupun kita ada di dalam gereja. Walaupun setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun setiap saat kita ada di dalam paduan suara. Walaupun setiap saat kita melayani Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu fine-fine saja. Pertanyakan imanmu kepada Tuhan. Sepanjang liturgi yang kita baca tadi adalah ungkapan bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa membimbing, menuntun, menyertai kehidupan kita. Adakah hati kita tergerak ketika kita membaca, ketika kita ada di dalam pengakuan dosa kepada Tuhan?
Dan orang-orang yang fine-fine saja ketika menerima berkat tetapi tidak mampu untuk ada dan bersyukur kepada Tuhan melalui kata dan perbuatannya, itu berarti kalau mau bilang orang itu kacang lupa kulit. Seng tahu terima kasih. Orang-orang itu adalah orang-orang yang betul seng malu for Tuhan. Jadi beta mau bilang mari malu sadiki jua. Jangan tinggal dengan ton itu, jangan nyaman dengan ton itu. Tetapi mari merasakan kegelisahan. Mari merasakan keresahan. Mari merasakan kesalahan ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pembacaan kita pada saat ini yang mengarahkan kita kepada penyadaran diri. Siapakah kita ini, bagaimana kehidupan kita ini sampai kita ada di akhir minggu 52 minggu tahun 2024 ini. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Judulnya saja Bapak Ibu, kebajikan Tuhan. Judul perikopnya saja itu menggerakkan hati kita, menggetarkan jiwa kita. Ketika kita tetap ada di dalam kehidupan yang aman, merasa aman-aman saja di dalam dosa dan pelanggaran. Mazmur ini ada dan menekankan kebesaran dan kebajikan Tuhan. Mazmur ini adalah merupakan mazmur hikmat yang mengajarkan umat untuk mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ketika kita membaca di dalam tulisan Ibrani, maka mazmur ini ditulis secara akrotis atau alfabetis. Artinya bahwa setiap ayat-ayatnya itu diurut-urutkan sesuai alfabetis Rob Ibrani. Dan ini mau mengungkapkan bahwa Mazmur 111 ini merupakan adalah mazmur yang menunjukkan keutuhan, kesempurnaan, keteraturan karya Tuhan di dalam umat manusia. Sehingga si pemazmur begitu jelinya untuk menulis agar setiap orang yang membacanya menyadari akan hal itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk ada dan memahami mazmur ini supaya kita berubah di dalam kehidupan kita, kita dituntun oleh tema bersyukurlah dan berserahlah kepada Tuhan pemelihara kehidupan. Tema Gereja Protestan Maluku ini juga searah dengan apa yang dikatakan oleh judul perikop ini, kebajikan Tuhan. Saya mau melihat ada 3 pokok yang harus menjadi perhatian kita semua. Sehingga kita menyadari kehidupan kita ini bagaimana luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Yang pertama, kita ajak semua Bapak Ibu jemaat untuk bersyukur atas karya Tuhan yang ajaib. Dan itu diuraikan di dalam Mazmur 1 pas ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kalau tadi semua membacanya puji Tuhan. Kalau ada yang cuma nganga saja tetapi tidak membaca di dalam hati, tidak lihat, lalu pikiran tempat lain lagi, aduh. Sehingga Mazmur ini dalam ayat yang pertama itu didahului dengan kata haleluya. Dan di belakang haleluya ini diberi tanda seru. Itu berarti bahwa haleluya ini adalah seruan. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan haleluya, jangan landai. Kita harus mengatakan haleluya itu dengan segenap hati, haleluya. Ya. Kita selalu biasa mengucapkan haleluya ini diikuti dengan ungkapan syukur. Karena memang haleluya dan bersyukur ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dilepas pisahkan. Ungkapan syukur dan haleluya ini adalah kalimat atau kata yang satu.
Bapak Ibu, kita selalu mengatakan haleluya ini. Tetapi kita tidak pernah ada dan mengerti bahwa sesungguhnya kata haleluya ini terbagi dari 3 penggalan kata. Yang pertama itu hale, ya. Akar katanya dari kata halal yang berarti memuji. Kemudian kata kedua adalah lu yang artinya marilah. Ini adalah suatu ajakan, marilah. Kemudian yang ketiga adalah Yah. Itu. Yah ini adalah merupakan singkatan kata Yahweh, Allah. Ya. Allah adalah pengakuan pada Tuhan. Sehingga ketika kita mengatakan haleluya, objek sentral pujian itu adalah kepada Tuhan. Jadi arti seluruhnya adalah marilah kita memuji Tuhan. Ini adalah suatu ajakan untuk memuji Tuhan, suatu ajakan untuk menghormati kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya dinaikkan ketika kita bersyukur. Dan itu dikatakan di dalam pembacaan Mazmur setiap ada ungkapan syukur. Kalau kita juga melihat dan membedah kata syukur ini, dia berasal dari kata todah yang artinya memuji. Ya. Ketika kita memuji Tuhan maka lahirlah kata yadah, yaitu bersyukur. Ya, yadah di sini arti todah dan yadah di sini berbeda. Bersyukur yang dimaksud di sini yadah adalah apresiasi memuji Tuhan tentang apa yang Tuhan buat. Maka orang yang mengatakan haleluya, aku bersyukur kepada Tuhan, ia biasa mengangkat tangan karena ia adalah mengatakan itu kepada Tuhannya, bukan membesarkan dirinya. Walaupun terkadang orang-orang biasa melakukan ibadah syukur karena wisuda dan sebagainya. Oh, itu saya mau kalah dari yang lain. Sentralnya bukan Tuhan. Sentralnya adalah katompung hidup. Biasa kita bikin syukur begitu. Dan itu kekeliruan. Karena di sini si pemazmur mengajak kita bagaimana betul-betul kita bersyukur. Ya, yada di sini berarti bahwa kita mampu untuk menyebutkan satu persatu latar belakang kenapa kita bersyukur. Kenapa kita mengungkapkan haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita ada di dalam ibadah syukur? Karena pasti ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan kalau tidak mampu untuk menyampaikan itu berarti dia tidak beryadah. Dia hanya mampu untuk yodah. Berkata bersyukur tapi dia tidak mampu untuk ada dan melihat inti daripada ungkapan syukurnya itu yang didapatkan dari Tuhan Allah. Sehingga setiap kita berdoa syukur kita wajib untuk menyampaikan itu. Apa-apa yang membuat kita ada dan bersyukur seperti Mazmur ini. Dia menyebutkan bagaimana momen-momen luar biasa Tuhan ada menuntun mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Bagaimana ada keadilan, bagaimana memulihkan kehidupan mereka, bagaimana penuntunan Tuhan terhadap kehidupan umat Tuhan. Bagaimana mereka ada dan menerima kembali tanah pusaka yang harus didahului dengan takut akan Tuhan. Perbuatan baik. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa ketika kita bersyukur, ini ada dikatakan bahwa di dalam ayatnya bersyukur di dalam lingkungan jemaah dan orang-orang benar. Dalam artian bahwa bersyukur dalam jemaah, dikatakan jemaah biasanya itu kalau dibilang berjemaah dulu-dulu disitulah
bacakan hukum Taurat. Bagaimana menuntun jemaat ini untuk ada dan betul-betul mengenal dirinya lalu bersyukur. Bersyukur di hari Minggu ini. Bersyukur bagaimana Tuhan menuntun kita satu minggu itu kita masuk di minggu ini. Bersyukur karena hari Minggu ini juga adalah hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bangkit. Hari di mana kita juga memperingati kemenangan, penghapusan dosa-dosa kita dan pengangkatan kita menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga hari Minggu bukan hari Minggu yang biasa-biasa saja. Jadi kalau datang di gereja jangan baca cerita, datang di gereja jangan tidur, datang di gereja jangan main HP. Tetapi jam-jam kebaktian itu pergunakanlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena 6 hari lamanya Tuhan menuntunmu dan di hari ini juga Tuhan ada dan menuntunmu. Tuturkan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam seminggu itu di dalam kehidupanmu. Jadi jangan bilang ke gereja dan ke gereja sama saja. Jadi jangan anggap bahwa ke gereja itu hanya ritual biasa, hanya kebiasaan. Lalu ke gereja itu, mari katong ke gereja malu hati lai. Nanti majelis lihat katong saya pernah gereja. Nanti ibu pendeta email lai, tuang anak lancang itu lai, tegur katong. Kenapa sampai gereja? Kan begitu. Biasa katong pergi gereja karena apa? Malu hati pada orang. Bukan malu hati per Tuhan. Ini aneh. Yang beta bilang tadi ke gereja adalah bengkel, hospital imanmu, hospital jiwamu. Berubahlah ketika pulang dari gereja. Bukan baru di pintu situ sudah bamaki, sampai di gereja, sampai di rumah bikin lain. Karena tempat bersyukur itu juga di dalam kelompok orang yang benar. Ya, kelompok orang yang benar di luar kebaktian. Duduk bersama lalu menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Sehingga tadi lagu bilang, darimu engkau memuliakan Tuhan, darimu engkau memberitakan kasih karunia Tuhan. Bukan duduk bersama, duduk balingkar lalu sloki jalan. Ini kebiasaan. Di mana ada duduk balingkar, sloki jalan, di mana ada duduk balingkar, kartu jalan, di mana ada duduk balingkar, apa yang jalan lagi tuh? Biasa. Ludo di HP. Ini persoalan. Tuhan mau bahwa ketika kamu ada dan menyadari hidupmu ada, itu karena kasih Tuhan. Mari, jadikan rumahmu juga sebagai gereja yang kecil. Tempat untuk senantiasa bersyukur, tempat untuk senantiasa bergumul. Bukan sebagai tempat luar angkasa planet. Piring terbang, sepatu terbang. Toh biasa toh kalau baku marah suami istri, baku share. Ambil sepatu. Kalau di dapur ibu-ibu sumara langsung angkat piring. Atau lempar ke laki. Atau jadikan rumah sebagai rumah hewan, banyak babinya dan banyak anjingnya. Yo dekat-dekat tahun baru lagi, kemarin belum potong nanti tanggal 1 babi dan anjing itu. Jadi persoalan-persoalan itu yang harus kita lihat. Bagaimana kita ada dan melihat bahwa Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita harus bersyukur di dalam setiap momen. Yang kedua, berserah pada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana bahwa diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah kalimat fasib, diberikannya. Kalau kita berpikir kenapa bukan si pemazmur mengatakan aku menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, karena si pemazmur mau ada dan mengarahkan kehidupan kita bahwa objek segala sesuatunya itu adalah Tuhan.
Tuhan penginisiator, Tuhan pemerkarsa kehidupan kita yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Si pemazmur mau mengajak bahwa persoalan bersyukur itu bukan persoalan situasi dan keadaan kita. Tetapi pemazmur mau mengajak umatnya untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu, Sang Pemelihara hidup itu. Tetapi kita sering fokus pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah fokus kepada Sang Pemelihara hidup itu. Segala sesuatu yang kita ada dan lakukan senantiasa fokus kepada keinginan kita, fokus kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang senantiasa ada dan lupa menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang senantiasa merasa kehidupannya ini mengeluh saja, lalu merasa sengsara saja, lalu juga merasa senantiasa ada di dalam kepahitan hidup, ada di dalam masalah saja. Ini terjadi ketika kita fokus kepada diri kita sendiri. Maka bagi orang-orang yang fokus kepada dirinya sendiri, orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak tahu ada dan melihat kekuasaan Tuhan, yang tidak tahu bersyukur, yang tadi beta bilang kaca lupa kulit itu, ketika ada masalah, ketika ada kegagalan, itu dia anggap adalah luka. Luka yang menganga, yang sungguh-sungguh menyakitkan hatinya. Dan bisa membuat stres, dan bisa membuat putus asa, lalu lari ke hal-hal yang negatif. Tetapi bagi orang yang hidup, yang fokus kepada kuasa kasih dan kebenaran Tuhan, yang selalu bersyukur, masalah, kepahitan, itu adalah pembelajaran yang Tuhan berikan. Melalui itu kita dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga itu semua ada dan disyukuri. Untuk itu ketika Tuhan memberikan pembelajaran di dalam kita punya hidup, apa yang tidak kita senangi, mari betul-betul belajar. Mari betul-betul mencari kehendak Tuhan di dalam luka kita. Mari mencari kehendak Tuhan di dalam masalah kita. Mari mencari kehendak Tuhan di dalam kekecewaan kehidupan kita. Bahkan mari mencari kehendak Tuhan di dalam kesukacitaan kita. Karena memang orang Kristen diajak untuk ada dan mengatakan, bersyukurlah di dalam segala hal. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau hanya melihat luka, hanya bisa melihat masa lalu. Tidak bisa untuk ada dan melihat masa depan. Jemaat, beta mau bilang kata-kata hari ini untuk jemaat, jangan menyerah. Tuhan mengasihimu. Jikalau tidak ada pundak tempat bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud berdoa. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan teruslah berserah, tetapi tidak menyerah. Tetaplah melangkah dengan harapan dan iman, kepercayaan yang pasti bahwa Tuhan akan buka jalan. Jangan tinggal kong aduh. Tetapi harus haleluya, puji Tuhan. Sehingga semangat kekuatan iman itu ada. Yang ketiga yang harus kita lihat dari pembelajaran pada minggu 52 ini adalah hidup dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Ayat yang ke-10.
Bagian ini adalah penutup dari pembacaan kita. Dan bagian ini berisi sebuah ucapan hikmat dan hidup dengan rasa takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Itu berarti bahwa si pemazmur mau bilang bahwa hidup itu harus tahu diri dong. Hidup itu harus ada dan melihat apa yang Tuhan suka. Bukankah Tuhan suka si berkat pono-pono di dalam katompong hidup? Biar katong ada sedikit sakit, ada asam urat, ada darah tinggi, ya, kolesterol, ada stroke, ya, gula darah, ada jantung. Tetapi masih bernafas. Ini yang harus kita lihat. Harus bikin hidup baik-baik. Katong jangan kepala angin por Tuhan. Apalagi yang masih sehat, yang masih bisa berjalan, yang bisa masih caca. Ya. Bolong lutu-lutu sakit, biar sakit sedikit biar masih bisa caca. Ingatan, tulis berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Apa-apa yang Tuhan sukasi. Lalu pakai berkat Tuhan itu dengan baik-baik. Pakai berkat Tuhan itu untuk ada dan memuji memuliakan Tuhan, bukan sombongkan diri. Itu dapat lihat waktu tanggal 26. Suhabis sombayang, pulang di rumah sombayang, tutup dengan sopi. Jangan kasih habis uang yang Tuhan kasih itu. Tuhan kasih bukan por beli sopi. Por kasih senang orang pun hidup. Tetapi Allah geleng kepala. Tuhan kasih kepeng itu bukan untuk beli petasan. Kasih hambur kepeng. Mari ajar anak-anak katong untuk bagaimana bersyukur yang tepat. Bagaimana untuk mempergunakan berkat yang tepat di dalam kehidupan kita. Sehingga minggu 52 ini sebelum kita masuk ke dalam minggu atau pergumulan akhir tahun dan minggu pertama di Januari adalah perjamuan, minggu ini adalah perhaliran, bertobat. Bikin hidup benar di hadapan Tuhan. Sebentar jemaat berdiri, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan apa itu adalah pengarah kehidupan. Berat nih, karena sebelum tanggal 5 ada tanggal 31 malam. Di range waktu dari tanggal 29 dengan sampai tanggal 5 ini jaga hidup. Jangan ada hidup yang mendukakan citakan Tuhan. Bersihkan hidup untuk masuk di dalam perjamuan. Bukan tempat perjamuan itu Tuhan, beta sudah minum tanggal 31, beta sudah maki dan sebagainya. Tetapi selama 6 hari itu kita ada dan coba untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai apa? 4 pertanyaan yang kita jawab nanti. Sehingga beta mau bilang kepada umat Tuhan ini, sekali lagi, jangan menjadi umat yang bagaikan kacang lupa kulit. Karena hidup ini bukan soal apa yang kurang, tetapi bagaimana kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sayang katong semua. Amin.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput berdiri bersama orang percaya di segala zaman dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita ada di dalam persembahan syukur. Jemaat, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang kita lalui. Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat mengiringinya dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173 bait yang pertama, kedua dan ketiga. Kami syukurkan berkat-Mu. Bagaikan derasnya sungai
kembali ke bait pertama, sama-sama katong angkat pujian. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah ungkapan syukur kami lewat persembahan syukur yang kami berikan di saat ini. Dan juga persembahan persepuluhan yang kami bawa ke rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Biarlah apa yang kami berikan di saat ini semua berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Terkhususnya bagi pelayanan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian ukulele SMTPI Sektor Bakung.
luar biasa dan banyak anak-anak kekasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan anak-anak di hari ini. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa Kudus pada Minggu tanggal 5 Januari 2025, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab jemaat? Ya, jemaat telah menjawabnya, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan jemaat untuk masuk di dalam perjamuan tanggal 5. Silakan duduk kembali. Ya, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami berseru dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukurkan atas segala rahmat kuasa kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan bahwa luar biasa penuntunan-Mu, luar biasa cinta-Mu, dan luar biasa kesetiaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang senantiasa tidak setia dan tidak menunjukkan cinta kasih kepadamu. Sehingga biarlah di minggu ke-52 ini Tuhan, dengan firman kebenaran yang Engkau telah ada dan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai penegur penguat kami, agar kami ada dan berani untuk mengambil keputusan etis teologis di dalam kehidupan kami. Meninggalkan kenyamanan kami, meninggalkan fokus pada diri kami sendiri, tetapi kami belajar senantiasa untuk fokus kepadamu Tuhan, yang pemberi berkat dan kehidupan ini. Sehingga Tuhan, biarlah ketika semua umat-Mu yang tadi berdiri menjawab 4 soal perhaliran, mereka sungguh-sungguh mampu untuk menyangkal diri dan masuk di dalam perjamuan kudus pada tanggal 5 Januari 2025 nanti.
Kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih-Mu, jaga dan lindungilah mereka senantiasa, berikan roh hikmat-Mu untuk senantiasa ada dan melakukan berbagai aktivitas mereka. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami juga ada di dalam sepenanggungan bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam penderitaan sakit. Kami mau ada dan membawa semuanya ke dalam kuasa kasih Tuhan. Pemulihan bagi Ibu Tuti Alphonse dan bagi Ibu Nur Sohoka. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam hari-hari lepas kedua ibu kekasih kami, sehingga mereka mampu untuk ada dan bersyukurkan atas kesehatan yang boleh Engkau ada dan berikan. Kami juga ada dan berdoa bagi Bapak Ulis Sahetapi yang ada di dalam penderitaan sakit. Biarlah Tuhan ada dan menguatkan, biarlah Tuhan ada dan menghiburkan, biarlah Tuhan ada dan memberikan roh hikmat. Untuk ada dan senantiasa melihat cinta-Mu di dalam sakitnya, di dalam keperihan dan di dalam penderitaannya. Dan biarlah juga Tuhan melalui sakit penderitaan ini, Bapak Ulis mampu melihat cinta kasih-Mu di dalam kehidupannya. Yakinkan Bapak Ulis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia bergumul sendiri. Sehingga biarlah Tuhan ia mampu untuk mendengar suara kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menjamahnya, memulihkan dan menguatkan imannya. Kami juga ada dan membawa seluruh ungkapan duka cita bagi kehidupan keluarga Sopa Helawakan di Teratai oleh karena telah dipanggil pulang orang tua Oma Kekasih Oma Da. Tuhan ada dan senantiasa memampukan seluruh anak-anak cucu-cucu untuk ada dan melihat bagaimana cinta kasih Tuhan. Di bulan-bulan kebersamaan ini Tuhan mengambil orang yang dikasihi. Dan mampukanlah mereka untuk senantiasa ada dan mewujudkan cinta kasih kepada orang tua, kepada kehidupan untuk ada dan melihat pemakaman orang tua kekasih kami. Kami juga ada dan berdoa untuk semua orang yang sakit di dalam jemaat ini. Dari ketujuh sektor Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan tetap ada sukacita, ungkapan syukur karena Tuhan masih memberikan nafas hidup dan kekuatan iman untuk ada dan menapaki hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Dan biarlah Tuhan ada sukacita yang senantiasa mereka rasakan melalui kehadiran orang-orang yang dikasihi. Kami juga ada dan berdoa bagi semua orang yang ada di dalam kehidupan yang punya masalah, baik secara pribadi maupun juga di dalam masalah kehidupan keluarga, rumah tangga, masalah bersama dengan saudara-saudara, masalah dengan tetangga, masalah di kantor atau masalah dimanapun juga. Tuhan ada dan memberikan pencerahan di dalam kehidupan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan ada senantiasa mengulurkan tangan pengasihan-Mu. Sehingga Tuhan biarlah mereka mampu untuk ada dan menjamah, meraih tangan-Mu dan mereka keluar dari lingkaran-lingkaran masalah mereka. Dan berikanlah keberanian untuk keluar dari lingkaran masalah itu Tuhan. Bahwa jawaban dari seluruh masalah kehidupan mereka adalah Engkau. Kami ada juga dan berdoa untuk seluruh syukur-syukur umat-Mu. Di minggu ini baik bersyukurkan oleh karena kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupannya. Mereka telah ada dan menyelesaikan studi, mereka telah ada dan diterima bekerja, mereka telah ada dan disembuhkan, mereka telah ada dan Engkau tambahkan usia setahun dari kehidupannya. Bahkan usia pernikahan mereka. Dan biarlah semua itu mereka ungkapkan melalui puji-pujian di dalam akta kehidupan mereka. Mereka boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Kami juga ada dan membawa syukur dari keluarga Julius sampai sektor Kenanga. Oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka ungkapkan syukur mereka ada dan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga ada dan membawa seluruh gumulan janda duda yatim piatu. Biarlah mereka juga senantiasa berkata haleluya, puji syukur kepadamu oleh karena Engkau senantiasa ada dan memulihkan kehidupan mereka, menjaga mereka seperti menjaga biji matamu. Dan mampukanlah juga mereka melihat penjagaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh orang yang telah mengambil bagian di dalam ibadah syukur minggu ini Tuhan. Minggu terakhir kami ada di tahun 2024. Biarlah Tuhan memberkati kami semua termasuk anak-anak kekasih kami Ukulele SM TPI Sektor Bakung. Biarlah Tuhan melalui anak-anak kekasih kami ini senantiasa ada dan memberikan kekuatan iman melalui puji-pujian mereka. Dan biarlah mereka juga senantiasa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh kekuatan tubuh mereka di dalam syukur kepadamu. Untuk itu ya Bapa di sorga kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka di dalam hari lepas hari dan senantiasa sadarkan mereka bahwa Tuhan adalah sumber berkat sehingga kami semua mampu tahu diri untuk bersyukur kepadamu, untuk menyenangkan hatimu, untuk mensukacitakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, MPR dan wakil-wakil rakyat. Tuhan ada dan senantiasa memberikan roh hikmat kepada mereka untuk ada dan membangun bangsa dan negara ini ke depan lebih baik lagi. Dan senantiasa ada dan menjunjung tinggi kebersamaan di dalam kepelbagaian. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan ketabahan kesabaran di setiap perbedaan-perbedaan yang terkadang memunculkan masalah. Dan biarlah Tuhan tangan kuasa kasih-Mu menjamah semua orang. Baik yang mereka ada di dalam kehidupan kebencian, pulihkan mereka dari kebencian mereka, dari keegoisan mereka. Dan taruh kehidupan yang penuh cinta kasih. Sehingga di dalam perbedaan-perbedaan itu kami senantiasa menghargai satu dengan yang lain. Baik itu di dalam soal berkebaktian, beragama maupun juga di dalam suku dan subsuku. Untuk itu Tuhan ini doa kami, ini permohonan kami. Yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput berdiri. Waktu akan terus berjalan. Meski tak lama lagi hari-hari sepanjang tahun ini pun akan berlalu bersama hidup yang akan kita lalui dengan segala misterinya. Pergilah menjadi saksi-saksi Tuhan yang berhikmat dan berakal budi dalam takut akan Tuhan. Dan tetap kokoh untuk seterusnya dan selamanya dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan banyak
tugas pengutusan ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian kita selesai, shalom. Silahkan umat untuk ada dan berdoa syukur. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, selalu tak berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Cek. Mugiar tinggal foto terus. Mari Bapak Ibu sekalian, ya mari Bapak Ibu Pendeta dan rekan-rekan serta anak-anak sekalian ketong akan ada dalam doa syukur. Mari ketong berdoa. Kami mensyukuri kasih dan pimpinan-Mu Tuhan bagi seluruh kehidupan kami dalam tugas dan pelayanan kami hingga kami ada di minggu terakhir dalam tahun ini. Tuhan juga telah memberkati kami dalam pelayanan kami di minggu ini. Kebaktian telah berjalan dengan segala baik. Bapa berkatilah kami semua yang mendukung kebaktian di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan pribadi, bahkan keluarga kami. Sekecil apapun tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, Tuhan berkati. Terlebih khusus Bapa, bagi Ibu Ime Ulorlo, Tuhan berkenan memberkati beliau selalu dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya ke depan. Kehidupan pribadi, bahkan keluarganya, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa yang kami lakukan dalam pelayanan tadi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan mau mendengar doa kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.